Bayangkan satu pagi di Asia Tenggara, lampu-lampu Marina Bay tiba-tiba padam, MRT Singapura berhenti di terowongan, dan pelabuhan tersibuk di dunia melambat drastis. Kedengarannya seperti film bencana, tapi ini bukan fiksi ilmiah, ini adalah skenario risiko nyata jika Indonesia benar-benar menghentikan ekspor gas alamnya. Faktanya mencengangkan, sebagian besar pasokan listrik Singapura dan wilayah industri Malaysia bergantung pada gas dari Indonesia. Dan di awal 2026, Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan strategis yang mengubah peta energi kawasan. Indonesia tidak lagi memprioritaskan ekspor gas murah ke luar negeri. Apakah ini ancaman bagi tetangga, atau justru kebangkitan Indonesia sebagai pengendali energi ASEAN? Di Inside Daily kali ini, kita akan membedah geopolitik energi, dampaknya bagi Singapura dan Malaysia, serta mengapa keputusan ini jauh lebih rasional daripada yang terlihat di permukaan. Selama puluhan tahun, Indonesia hidup dalam paradoks besar. Kita negara kaya gas dan energi, tetapi rumah tangga antre LPG, industri mengeluh harga gas mahal, dan impor energi terus menggerus devisa. Penyebabnya bukan kekurangan sumber daya, melainkan kesalahan desain kebijakan. Terlalu lama menjual gas mentah ke luar negeri demi dolar cepat, tanpa membangun fondasi industri di dalam negeri. Awal 2026 menandai titik balik, Presiden Prabowo mengambil posisi tegas. Energi bukan sekadar komoditas ekspor, tapi instrumen kedaulatan nasional. Pemerintah menyiapkan penghentian bertahap ekspor LNG. Tujuannya sederhana tapi fundamental, pastikan kebutuhan nasional terpenuhi terlebih dahulu. Dalam ekonomi politik energi, menjual gas mentah adalah strategi jangka pendek. Negara-negara maju justru menggunakan gas untuk pupuk, petrokimia, smelter, dan pembangkit industri bernilai tambah tinggi. Dengan kata lain, Prabowo menggeser Indonesia dari pedagang bahan mentah menjadi negara industrial berbasis energi. Indonesia sedang masuk fase industrialisasi besar. Jika gas habis dijual hari ini, maka pabrik akan kekurangan energi, biaya produksi melonjak, dan kita kembali terjebak impor. Kebijakan ini bukan reaktif, melainkan preventif mencegah krisis energi domestik di masa depan. Inilah kebijakan yang menyentuh dapur rakyat. Indonesia mengimpor LPG dalam jumlah besar, padahal punya gas alam melimpah. Solusinya adalah DME dimethyl ether, bahan bakar alternatif pengganti LPG yang bisa diproduksi dari gas domestik. Jika berhasil, impor LPG turun drastis, harga lebih stabil, dan devisa bisa dialihkan ke pendidikan serta kesehatan. Ini bukan sekadar proyek energi, tapi strategi kesejahteraan sosial. Lewat PP nomor 8 tahun 2025, hasil ekspor sumber daya wajib disimpan di perbankan nasional. Pesannya tegas, sumber daya Indonesia tidak boleh memperkaya sistem keuangan luar negeri lebih dulu. Ini memperkuat stabilitas rupiah, likuiditas domestik, dan daya tahan ekonomi nasional. Singapura adalah kota global, tetapi tanpa sumber energi sendiri. Hampir seluruh listriknya berasal dari gas alam dan sebagian besar gas itu datang dari Indonesia melalui pipa bawah laut. Selama puluhan tahun, kontrak jangka panjang memberi rasa aman. Namun kini, ketika Indonesia memprioritaskan kebutuhan domestik, ketergantungan itu menjadi kerentanan. Alternatif Singapura adalah LNG dari Timur Tengah atau Amerika Serikat, namun harganya jauh lebih mahal, biaya logistik tinggi, dan berdampak langsung ke biaya hidup. Artinya, Indonesia kini memegang kartu tawar strategis, bukan untuk menekan, tetapi untuk bernegosiasi dengan posisi setara. Malaysia memang punya Petronas, tetapi ada realitas geografis. Pusat industri semenanjung Malaysia lebih dekat ke Sumatera dan Natuna, sementara cadangan gas besar mereka berada di Sabah Sarawak yang mahal distribusinya. Jika pasokan Indonesia berkurang, biaya listrik naik, industri tertekan, dan fiskal negara ikut terguncang. Disinilah pesan Prabowo sangat jelas, kalau butuh gas Indonesia, bangun industrinya di Indonesia. Ini adalah strategi menarik investasi berbasis sumber daya, bukan eksploitasi, tapi kemitraan. Selama ini kita menjual gas murah, lalu membeli kembali produk jadi dengan harga mahal. Secara ekonomi, ini kerugian struktural. Gas yang dipakai untuk industri bisa menciptakan nilai tambah hingga 10-15 kali lipat dibanding dijual mentah. Disinilah perubahan paradigma terjadi. Energi bukan barang dagangan, tapi modal pembangunan. Kesimpulan besarnya jelas, Indonesia tidak menutup diri dari kawasan. Indonesia mengubah posisi tawar dari pemasok murah menjadi penjaga gerbang energi Asia Tenggara. Ini adalah nasionalisme sumber daya versi modern, bukan proteksionisme buta, tapi industrialisasi strategis. Menutup keran ekspor mentah bukan berarti kehilangan uang, justru membuka lapangan kerja, pajak, transfer teknologi,
dan kemandirian energi. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia harus terus takut tetangga terganggu, atau justru bangga karena akhirnya berdiri tegak mengelola kekayaannya sendiri? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jika analisis ini membuka perspektif baru, tekan like dan subscribe Inside Daily. Karena kedaulatan energi bukan soal bisnis, ini soal harga diri bangsa.